Kita pun orang yang Islam, ketika menjadikan Nabi sebagai wasilah, di dalam hati kita tahu kalau Nabi hanya wasilah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dan pada hakikatnya yang mengabulkan doa, yang menyampaikan hajat, yang menyembuhkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi hanya perantara dan wasilah, karena kita tahu Allah cinta kepada Nabi, karena kita tahu Allah mengabulkan semua hajat-hajat Nabi. Karena itulah kita menjadikan Nabi sebagai wasilah. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Sehingga mereka kalau sudah ada musibah, ada bencana, yang pertama kali mereka datangi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Berikutnya ada bait puisi yang dibaca oleh Hasan bin Thabit. Beliau ini termasuk salah seorang penyair baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini mungkin sudah kurang masalah syair ini, tapi di zaman baginda Rasulullah, syair itu termasuk hal yang mereka besar-besarkan. Jadi kalau di zaman kita ini orang biasa saja mendengar puisi, tapi di zaman Nabi, syair itu termasuk hal yang besar. Makanya orang-orang yang menguasai syair itu tidak banyak. Tapi orang-orang Arab berani memberikan harta bagi siapa saja yang bisa membuat syair yang indah. Terutama kalau isinya pujian-pujian. Sehingga datanglah Al-Quran. Karena di zaman Nabi terkenal dengan zaman di mana sastra itu hidup, maka datanglah satu mukjizat yang mengimbangi daripada zaman tersebut. Turunlah Al-Quran untuk mengimbangi apa? Untuk melawan daripada puisi-puisi dan sastra-sastra Arab yang pada saat itu berada di dalam level paling tinggi. Pada saat turun Al-Quran, orang-orang Arab yang biasa mendengarkan puisi, mereka tahu puisi indah, puisi yang bagus, mereka satu kali dengar sudah tahu, oh ini bagus, oh ini jelek, oh ini tidak bagus. Jadi mereka itu satu kali dengar sudah tahu, karena hidup mereka dari kecil sampai besar itu bersama sastra. Nah, sampai-sampai dari cintanya mereka itu dengan sastra, kalau ada puisi-puisi yang indah sekali, maka mereka akan menggantungkannya di Ka'bah dan disebut dengan mu'allaqat. Nah, mu'allaqat itu syair-syair indah yang disepakati oleh orang-orang jahiliyah. Syair tersebut memiliki makna dan hikmah yang sangat dalam, sehingga mereka memutuskan ada beberapa syair yang digantungkan di Ka'bah, mau dikenang oleh mereka, dinamakan dengan mu'allaqat. Turun Al-Quran, mereka mendengar Al-Quran, mereka bilang, ini bukan syair, ini bukan puisi, tapi maknanya di atas daripada semua puisi-puisi yang sudah kita dengar. Kita tahu orang yang paling ingkar kepada Rasulullah SAW, musuh bebuyutan Nabi itu namanya Abu apa? Jangan lupa, jangan salah. Abu Lahab, paman Nabi, itu juga musuh Nabi. Ada satu lagi, Abu apa? Abu Jahal. Baru kemarin nih kita ceritakan. Ini ada cerita lain lagi nih, Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh bebuyutan Nabi. Kalau Abu Lahab, paman Nabi yang dia merasa, kenapa saya ini paman, lebih tua dari Nabi. Loh, kok yang dapat wahyu Nabi, dia bilang. Seharusnya saya dong yang jadi Nabi. Karena kekesalannya ini, dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Karena dia merasa dia yang lebih berhak untuk jadi Nabi. Karena secara kekeluargaan, dia lebih tua dari Nabi. Kenapa kok keponakan saya yang dipilih jadi Nabi, kata dia. Kok bukan saya yang jadi Nabi? Nah, ini Abu Lahab. Adapun Abu Jahal, kemarin sudah kita sebutkan, dia bukan paman Nabi, tapi paman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar ibnul Khattab khalifah kedua. Sayyidina Umar ibnul Khattab khalifah kedua. Nah, ini Abu Jahal. Kita tahu semua yang hidup di zaman Nabi ahli sastra. Mendengarkan syair langsung senang kalau syair tersebut indah. Nah, pada saat mereka mendengarkan Al-Quran, banyak di antara mereka yang terlena dan sampai terdiam dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Nah, di antaranya ada Abu Jahal dan temannya Abu Jahal yang pada saat itu mendengarkan indahnya isi Al-Quran. Akhirnya dia bilang di dalam hatinya,
Ini bukan perkataan manusia. Mustahil ada manusia bisa merangkai kata-kata seperti ini. Kalau kita ini kan sama lah kan, kita bilang qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dari mana kita nilai indah qul huwallahu ahad? Kita bilang indah itu karena kita ngikut-ngikut. Kita tidak tahu keindahannya di mana. Tapi orang Arab mereka tahu ada perbedaan antara kalamullah dengan kalamul bashar, dengan kalam manusia biasa. Kalau kita ini sama semua. Qul huwallahu ahad, kita membaca Al-Fatihah. Dalam hatiku perasaan macam tidak ada indah-indah, macam itulah, oh, sama lah macam. Nah, karena kita kan tidak belajar tentang sastra Arab, jadi wajar. Jadi mereka orang Arab ketika mendengar bahasa Al-Quran, mereka langsung terdiam. Bahkan Abu Jahal sampai mencuri waktu untuk mendengar Al-Quran. Jadi ini Abu Jahal termasuk orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari kenabian Nabi, dan tidak percaya kalau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal akhirnya diam-diam datang ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi kalau malam baca Al-Quran. Dia dengarkan. Abu Jahal ini kan kalau rumah Nabi itu kita ibaratkan kotak seperti ini, Abu Jahal dari sisi ini mendengar Nabi baca Quran malam-malam. Yang namanya orang senang, ya kan? Orang senang. Dia rela untuk mendengarkan diam-diam karena kenikmatan mereka, orang yang ahli sastra, mereka nikmat ketika mendengar sastra-sastra yang tinggi. Nah, kalau kita misalkan yang isi otak cuma makan, dia indahnya kalau lihat makanan. Dia tidak ngurus mau puisi bagus macam mana ada. Pokoknya tengok makanan sedap kunak. Nak di dalam tu ada majelis, nak di dalam tu ada puisi, nak di dalam tidak ngurus ku makanannya apa dulu. Nasi minyak ku datang. Nah, tapi kenikmatan orang kan beda-beda. Ada orang yang tolak ukurnya seperti itu. Nah, jadi ketika seorang tolak ukurnya adalah sastra, dia nggak peduli. Dia mendengarkan, rela mendengarkan malam-malam, datang malam-malam pada saat orang sudah tidur, dia datang di samping rumah Rasulullah, dia dengar. Sampai selesai Nabi Qiyamul Lail, dia pulang. Diam-diam dia pulang. Subhanallah, ini sebelah kanan Abu Jahal, sebelah kiri teman Abu Jahal juga dengar. Pas pulang berpapasan, nanya Abu Jahal, kau dari mana? Dia pintar. Dia langsung nanya supaya temannya tadi tidak sempat nanya Abu Jahal dari mana. Abu Jahal langsung nanya, kau dari mana? Jangan-jangan kau dari rumah Muhammad, ingin mendengarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Benar, aku dari situ. Nih orang tidak ada, kata dia. Orang tidak ada nih. Aku nak nanya sama kau. Tapi kau jawab jujur. Ini kan tidak ada orang nih. Kau tidak usah malu-malu. Kita sama kita lah nih. Kita tetap tidak usah beriman sama Nabi itu, tidak usah. Tetap kita dalam prinsip kita. Cuman aku nak jawaban jujur dari kau. Kau tuh sebenarnya percaya tak Muhammad itu Nabi? Kata Abu Jahal, kau nak jawaban benar, aku percaya, kata dia. Sebenarnya aku percaya, tapi kau perlu tahu, Abu Jahal ini termasuk Quraisy. Rasulullah termasuk paling mulianya Quraisy. Tapi ada perlombaan di antara keturunan Abu Jahal dan keturunan baginda Rasulullah SAW. Jadi ke atas ini memang ada persaingan ketat. Dia bilang, kata Abu Jahal, kau ingat pada saat kakek Muhammad melayani orang-orang yang datang untuk pergi haji, kami pun mendatangkan keluarga kami untuk melayani orang-orang yang pergi haji. Pada saat mereka mengeluarkan makanan, kami pun mengeluarkan makanan. Pada saat mereka mengeluarkan minuman, kami pun mengeluarkan minuman. Dan pelayanan haji itu mereka servis, kami pun menyervis. Tapi kata mereka, pada saat keluarga Bani Hashim ada seorang nabi yang diutus dari kalangan mereka, dari mana kami mau mendatangkan nabi lain? Jadi kami inilah bersaing dari dulu. Tahu-tahu ada nabi dari kalangan mereka ini. Macam mana kami nak buat nabi dari kalangan kami? Tidak mungkin ada yang percaya. Lalu satu-satunya cara adalah dengan mendustakan dan mengajak orang-orang agar tidak percaya, agar persaingan ini terus terjadi, dia bilang.
Jadi masih ada kelanjutan cerita ini. Kalau udah habis cerita, kata Abu Jahal. Nah, jadi itu sebenarnya penyebab saya tidak beriman kepada Nabi. Nah, terus aku nak nanya jujur lagi nih, sikok lagi. Kau dari mana nih ngomong-ngomong? Sama lah, aku ni macam kau juga. Aku dengar dia bilang. Sama kita nih. Dan karena mereka memahami keindahan Al-Quran. Nah, lucunya lagi mereka akhirnya berjanji. Nah, sudahlah, nih kita terakhir, kau kayak kuni, jangan sampai nih besok kita di sini lagi takut nanti orang-orang ngelihat kita. Akhirnya yang tadi tidak beriman jadi beriman. Tengok tuh Abu Jahal saja bela-bela tidak tidur untuk mendengar wahyu. Nah, jangan sampai itu ada persepsi seperti ini. Janji. Kau janji juga, kata kawan. Aku janji juga. Ah, sudahlah, yuk kita pulang. Besok malam ya, namanya kenikmatan. Mereka tahu sastra ini nikmat. Abu Jahal datang lagi sendiri. Abu Jahal sudah lihat kanan kiri dan dia sudah memastikan malam ini dia sendiri. Abu Jahal mendengarkan. Subhanallah, temannya tadi juga datang agak telat. Dia takut ketemu sama Abu Jahal, dia datang agak telat. Maka dia pun memastikan kanan kiri tidak ada orang. Dia lanjut di sisi kemarin. Kan Abu Jahal di sisi yang kemarin. Nah, dia merasa aman, tidak ada orang yang dengar. Akhirnya kembali mereka mendengarkan sampai Nabi selesai Qiyamul Lail, pulang lagi dia. Pulang ketemu lagi, subhanallah, ada jerak-jerak kau nih, kata dia. Lah, kita berjanji lagi. Kita berjanji lagi, kata dia. Nah, ini benar-benar berjanji kita. Besok jangan lagi. Sudah. Ini demi apa? Demi kemaslahatan kita. Besok sudah, tidak usah lagi mendengarkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Jahal karena mereka mengetahui dan memahami kenikmatan sastra yang ada di dalam Al-Quran. Sampai mereka bela-bela tidak tidur untuk mendengarkan Al-Quran. Ini dari musuhnya Nabi yang paling membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah kenapa yang namanya bait, puisi, syair di zaman Nabi itu sangat diagungkan. Nah, itu alasannya. Jadi di cerita kita kali ini, Hasan bin Thabit yang merupakan penyair Nabi, beliau menyatakan pernyataan di dalam puisinya itu, ya rukna mu'tamidi. Ini dia sifatkan baginda Rasulullah. Rasulullah itu dia bilang tiang untuk orang-orang yang bersandar. Kemudian wa ismatalaidi, dan tempat berlindung orang yang mau minta perlindungan. Wa maladha muntajiin wajaro mujawiri. Sifat-sifat yang sebenarnya tidak boleh disifatkan kepada manusia. Ini hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak paham, maka Hasan bin Thabit ini akan langsung dikeluarkan dari agama Islam. Karena dia menjadikan Nabi sebagai makhluk Allah yang dijadikan sandaran oleh siapa saja yang ingin bersandar kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya man takhayyarahul ilahu li khalqihi fahabahu bil khuluqiz zakiyyid tahiri mikalu ma'ak wa jibrailu kilahuma madadun linasrika min azizin qahiri. Dia katakan, malaikat Mikail bersamamu ya Rasulullah, malaikat Jibril juga bersamamu ya Rasulullah. Mereka berdua selalu memberikan dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal Hasan bin Thabit sebagai penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya kalau kita lihat, kalau orang tidak paham, itu syirik. Sama seperti yang A'rabi tadi katakan, kami tidak punya tempat kembali dan tempat berlindung kecuali kepadamu ya Rasulullah. Nah, tapi Nabi paham, yang dia maksud adalah tempat kembali dan tempat berlindung bukan seperti dia mensifati Allah. Maksudnya setelah Allah menjadikan ada manusia-manusia pilihan yang kita menjadikan mereka wasilah. Ini yang dipahami oleh Arabi ini. Dia memahami Nabi itu sebagai wasilah terakhir untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak mempermasalahkan kata-kata dan kalimat yang kalau kita lihat zahirnya seperti menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Nah, Nabi tidak mempermasalahkan itu karena Nabi tahu di dalam keyakinan orang Islam mereka menjadikan Nabi itu hanya sebagai wasilah mereka.